Tanpa terasa kita telah dituntun oleh Tuhan berada di bulan yang ke-6 di tahun 2025. Hari ini kita telah memasuki anak tangga yang pertama di bulan Juni. Itu berarti kita telah berada di pertengahan tahun ini. Dan kita tidak bisa memungkiri tentang betapa besarnya kuasa penyertaan Tuhan yang telah menuntun menyertai kita sampai di saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di sepanjang bulan Juni ini kita akan dituntun dan dipayungi dengan tema Roh Kudus memberi kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksinya. Dan subtema kita di minggu pertama bulan Juni ini, Pancasila sebagai pemersatu, membangun bangsa dan negara dalam damai dan keharmonisan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, dalam bagian firman yang baru kita baca di pasal 3 ayat 15 sampai 29, bagian firman Tuhan ini mau memberi pemahaman bagi kita semua, tetapi juga bagi jemaat Galatia, bahwa keselamatan tersedia karena janji dan bukan hukum Taurat. Mengapa Paulus menuliskan bagian surat ini bagi jemaat di Galatia? Ada alasan yang mendasari dan melatar belakangi penulisan surat Paulus ini kepada jemaat Galatia untuk menjawab persoalan atau masalah yang sementara dihadapi oleh jemaat di Galatia. Persoalan tersebut adalah tentang pertanyaan apakah iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah satu-satunya syarat untuk selamat, ataukah ketaatan kepada upacara dan peraturan Yahudi dalam Taurat diperlukan untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Paulus mendengar bahwa ada beberapa guru Yahudi yang mengacaukan jemaat yang dia bangun dan dia menangkan dalam pelayanan pemberitaannya, dengan memaksakan mereka untuk disunatkan dan menerima Taurat Musa sebagai syarat yang perlu untuk diselamatkan dan diterima dalam gereja. Karena hal inilah maka Paulus menulis surat ini untuk menegaskan bahwa syarat-syarat yang dituntut hukum seperti sunat di bawah perjanjian lama tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kasih karunia Allah dalam Kristus untuk keselamatan di bawah perjanjian yang baru. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita menerima Roh Kudus dan hidup rohani oleh iman kepada Kristus dan bukan oleh ikatan kepada hukum Taurat. Dia memulai memberi penjelasan dan pemahaman bagi umat di Galatia, tetapi juga bagi kita saat ini, supaya kita dapat memahami tentang apa itu hukum Taurat dan janji Allah. Dia memulai dengan memberikan ilustrasi tentang wasiat yang adalah janji, bahwa suatu contoh dari kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah suatu wasiat yang telah disahkan, dan sekalipun wasiat itu datang dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Artinya
artinya bahwa ikatan janji yang telah diberikan dalam sebuah kesepakatan yang dilakukan dalam sebuah perjanjian tidak dapat dirubah, tidak dapat dibatalkan. Bahkan tentang perjanjian itu untuk sesaat pun Tuhan tidak mempertimbangkannya untuk membatalkan atau menarik kembali perjanjian yang telah Dia nyatakan bagi Abraham dan keturunannya. Bahkan hukum Taurat pun tidak dapat membatalkan janji Allah itu. Pada ayat yang ke-16, Rasul Paulus menjelaskan tentang siapa penerima janji Allah itu. Bahwa penerima janji Allah itu adalah Abraham dan keturunannya, Ishak, Yakub, Israel, dan Yesus Kristus yang adalah penggenapan akan janji Allah. Dan janji yang telah diikatkan oleh Allah bersama Abraham tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Walaupun hukum Taurat adalah sebuah aturan bagi kehidupan bangsa Israel, tetapi hukum Taurat itu tidak dapat membatalkan janji yang telah diberikan oleh Allah. Dia menuliskan dalam ayat 17 bahwa janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Janji Allah dan hukum Taurat memiliki perbedaan. Allah memberikan janji kepada Abraham, menunjukkan bahwa itu adalah anugerah dan kasih karunia Allah kepada Abraham. Karena itu janji kepada Abraham bukan sesuatu yang diperoleh melalui ketaatan pada hukum atau aturan, atau syarat tertentu atau ketentuan khusus, tetapi hanya karena iman Abraham. Maka Abraham menerima dan memiliki janji Allah itu. Ayat 19 sampai 20 mau menjelaskan bagi kita tentang pemahaman yang disampaikan oleh Paulus bagi jemaat di Galatia bahwa hukum Taurat diberikan oleh Allah karena pelanggaran, yaitu supaya menunjukkan dosa sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah dan untuk meningkatkan kesadaran manusia akan perlunya belas kasihan Allah. Sehingga walaupun hukum Taurat itu kudus, baik dan benar, tetapi hukum Taurat tidak dapat memberikan keselamatan. Selanjutnya Paulus menyatakan dan mempertanyakan tentang bertentangankah hukum Taurat dan janji Allah. Paulus katakan sekali-kali tidak. Sebab hukum Taurat membutuhkan akan seorang pengantara, sedangkan janji tidak. Karena itu tujuan hukum Taurat berbeda dengan tujuan dari janji. Hukum Taurat dan janji tidak bertentangan karena hukum Taurat tidak mengubah syarat untuk mewarisi janji. Sebab untuk mewarisi janji itu syarat yang diperlukan dan harus dimiliki adalah iman, bukan perbuatan-perbuatan. Oleh karena itu, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita.
sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Hukum Taurat tidak dapat memberi hidup bagi kita, tetapi Kristus adalah penggenapan dari janji Allah. Karena itu Kristuslah yang dapat memberi kehidupan dan keselamatan sebagai janji yang disampaikan oleh Allah bagi Abraham bersama dengan keturunannya lewat Yesus Kristus. Di ayat 28 Rasul Paulus menyingkirkan semua perbedaan suku, warna kulit, bangsa, status sosial. Semua orang yang berada di dalam Kristus menurut Rasul Paulus adalah sama, dan mereka adalah ahli waris dari kasih karunia, yaitu kehidupan roh yang dijanjikan dan perubahan menurut gambar Allah sendiri. Disampaikan oleh Paulus dalam bagian firman ini di ayat 28 sampai 29, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah itu. Dengan demikian, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang telah dibaptis di dalam Kristus Yesus, kita adalah waris dari janji Allah itu. Karena itu dalam perjalanan kehidupan kita sebagai pewaris janji Allah, kita diminta untuk hidup di dalam kasih karunia Allah dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sesuai dengan tema kita di bulan ini, Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksinya. Maka sebagai pewaris-pewaris janji Allah, kita adalah saksi-saksi Tuhan yang hidup, dan kita harus menjaga dan memberlakukan janji-janji Allah itu dalam kehidupan kita, agar tidak ada kuasa-kuasa lain yang dapat merongrong kehidupan kita. Paulus mau menegaskan bahwa setiap kita yang telah menerima janji Allah di dalam Kristus Yesus, kita adalah saudara-saudara seiman dalam sebuah persekutuan untuk saling menopang, saling membangun di dalam satu roh, yaitu Roh Allah yang kudus. Karena itu kita harus hidup dalam keharmonisan, dalam kehidupan yang berbagi di dalam perbedaan kita. Sebab karena kasih karunia oleh janji Allah itu, tidak ada perbedaan di antara kita di hadapan Allah, kita semua sama. Maka sehubungan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di hari ini, kita sebagai warga bangsa Indonesia yang memahami tentang apa arti Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sebagai orang-orang percaya, kita mesti menjalani kehidupan dalam perbedaan di tengah bangsa dan negara ini dengan terus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang telah digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa
sebagai sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan bagi bangsa Indonesia. Sebab Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa dengan lahirnya 5 sila tersebut. Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Maka dalam peringatan hari lahirnya Pancasila sebagai warga bangsa Indonesia dan sebagai warga kerajaan Allah, kita diminta untuk dapat menghidupi nilai-nilai persatuan dan keberagaman, mengingat bangsa Indonesia dibangun atas dasar perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Maka sesuai dengan firman Tuhan di hari ini, lewat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa karena janji Allah itu, kita dipersatukan sebagai anak-anak di dalam Kristus Yesus, di dalam roh yang menyatukan kita sebagai saudara-saudara seiman. Dan janji itulah yang membawa kita kepada keselamatan yang telah diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Maka mari kita memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang ada, baik dalam kebersamaan sebagai satu persekutuan di tengah-tengah jemaat ini, maupun di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila dengan saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, menopang dan membangun satu dengan yang lain, bekerja sama untuk membangun kehidupan dalam keharmonisan, hidup rukun dan damai. Mari kita kembali dalam pergumulan kehidupan kita. Dan ketika kita telah menjadi anak-anak Tuhan yang mewarisi janji Allah itu, kita hidup di dalam kebenaran roh yang menuntun kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, dan menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain dalam perbedaan kita. Sebab di hadapan Tuhan kita semua sama. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan menuntun kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita di sepanjang hidup ini. Amin.